Selamat hari Minggu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi yang dikasihi, semua yang dikasihi, dan juga saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Yes, amen. Ya, saya Pastor Miller Likup, dan 2 minggu yang lalu saya pikir saya telah kongsi ataupun mengajar tentang kronologi peristiwa-peristiwa yang tak kelihatan dan akan berlaku. Jadi hari ini saya diiringi untuk saya disentuh untuk kongsi terus tentang lebih lanjut yang tak kelihatan di dalam dunia rohani. Saya mau membaca daripada Lukas pasal 15 dan ayat 7. Luke chapter 15 verse 7. Yang mengambil nota tolong siap sediakan nota dan pensel atau pen. Oke. Saya membacanya. Ini Yesus yang mengata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga," di alam rohani, "karena satu orang berdosa." Di mana orang berdosa ini? Di dunia ini. Yang bertobat. Bertobat berartinya mengubah pikiran, dan kemudian kehidupan pun berubah untuk menjadi baik. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan ayat 10. "Aku berkata kepadamu," kata Yesus lagi, "demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah." Di mana ini? Di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuan-tuan dan puan-puan, satu jiwa adalah sangat-sangat berharga pada Tuhan yang di surga. Jadi apa yang berlaku di bumi ini juga mendatang kesan di surga. So saya mau melanjutkan apa yang saya kongsi 2 minggu yang lalu tentang yang tidak kelihatan. Tajuk ajaran saya hari ini adalah malaikat-malaikat. Angels. Amen. Ramai manusia telah melihat dan juga bertemu dan ada juga ditolong oleh malaikat-malaikat. Dan tidak sedikit yang kita juga tahu film, wayang, movies tentang malaikat-malaikat, tentang makhluk asing, UFOs, unidentified flying objects. Mereka di bumi ini dan mereka di udara dan sangat laju sekali, hebat. Dan soalannya, siapakah makhluk asing ini ataupun UFOs? Menurut Alkitab, saya menjawabnya menurut kitab suci. Ya, ini ya kitab suci ataupun Alkitab, the Holy Bible. Yes. Makhluk-makhluk asing ini ataupun UFOs adalah malaikat. Dan di dalam kitab suci juga mengatakan ada 2 kumpulan malaikat. Yaitu kumpulan yang pertama adalah malaikat Tuhan, malaikat terang. Malaikat Tuhan ataupun digelar malaikat terang. Kumpulan yang kedua adalah malaikat yang jatuh, juga dipanggil malaikat gelap. Siapa mereka ini? Malaikat gelap adalah setan dan roh-roh jahat, pengikut-pengikutnya. Yes. Jadi tempat kediaman malaikat-malaikat ini, kumpulan yang pertama yaitu malaikat terang, malaikat Tuhan,
tempat kediaman mereka adalah di surga yang tertinggi. Menurut kitab suci, ada 3 peringkat surga. Surga yang tertinggi, yang kedua, dan yang pertama. Surga yang tertinggi adalah yang terbesar sekali. Dan di sana adalah kediaman Tuhan Allah. Juga kediaman malaikat-malaikat. Dan kemudian di bawah surga yang ketiga, yang tertinggi ini adalah surga yang kedua. Di mana matahari, bintang-bintang, planet, dan bulan berada. Dan di surga yang kedua, ataupun yang juga dipanggil kitab suci, langit. Di surga yang kedua ini adalah kediaman malaikat-malaikat gelap, yaitu setan dan pengikut-pengikutnya, roh jahat. Dan kemudian di peringkat yang terendah sekali, surga yang pertama, di mana bumi berada dan di mana burung-burung melayang di atas udara dan juga pesawat-pesawat terbang di udara ini. Ini adalah surga yang pertama. Jadi kedua-dua kumpulan malaikat ini, yaitu malaikat Tuhan ataupun malaikat terang dan juga malaikat yang jatuh, yaitu malaikat gelap, yaitu setan dan roh-roh jahatnya. Dari surga yang ketiga dan kedua, kedua-dua kumpulan malaikat ini seringkali turun ke bawah. Kemana? Ke dunia fisikal di mana kita manusia berada. Amen. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi, apakah pekerjaan mereka? Oke. Kumpulan yang pertama tadi, malaikat Tuhan ataupun malaikat terang, mereka melakukan pekerjaan yang baik. Datang dari surga. Tidak ada yang jahat dari surga. Jadi, kumpulan yang kedua, yang malaikat gelap datang dari surga yang kedua, turun ke dunia fisikal ini untuk melakukan kejahatan. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kamu dan saya, kita boleh mendengar, melihat, merasai kejahatan. Dan ada juga kebaikan, campur aduk kebaikan dan kejahatan. Karena dua kuasa ini yang bergerak, yang bekerja di dunia ini bersama kita manusia. Jadi ini adalah makhluk-makhluk dari dunia rohani. Siapa mereka? Malaikat-malaikat yang sekarang sebenarnya dari dulu kala sampai sekarang dan seterusnya, mereka sudah berada dengan kita manusia di dunia fisikal ini. Amen. Yes. So, di dalam kitab suci ini, saya mengajar dengan ringkas, briefly only, karena sungguh luas tajuk yang tidak kelihatan ya. Di dalam kitab suci, malaikat adalah angelos, yaitu messenger ataupun utusan. Utusan siapa? Malaikat terang, utusan Tuhan dari surga untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah di surga. Jadi malaikat gelap utusan siapa? Utusan setan. Ya. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan semua kejahatan yang kita rasai, dengar, dan lihat di dunia ini. Tidak ada kejahatan datang dari surga. Semua kejahatan datang dari setan. Itu adalah pekerjaannya di dunia ini. Di antara manusia yang tidak kelihatan. Ya, tapi mereka ini benar-benar wujud. Jadi, siapa yang mencipta mereka ini? Allah, Tuhan Allah lah yang mencipta semua malaikat ini. Yes. Dan bila Allah mencipta mereka, mereka hidup selama-lamanya. Tidak mati. Jadi orang tanya, kenapa pula Allah mencipta malaikat-malaikat yang baik, terang, kemudian dia mencipta setan, malaikat-malaikat yang gelap pula. Kitab suci mengata, semua yang dicipta Tuhan adalah baik.
kebaikan, untuk kebaikan semua kita manusia. Tetapi semua malaikat yang dicipta Tuhan itu pada mulanya semua malaikat Tuhan, semua malaikat terang. Dan setan sebelum dia dipanggil, digelar nama setan, nama dia adalah malaikat Lucifer. Malaikat ketua, malaikat yang diurapi di hadirat Tuhan. Dan karena dia jatuh dalam dosa, dia sombong. Dia mau menjadi Allah. Sampai sekarang setan mau menjadi Allah dan menipu dan menyesat banyak bangsa di mana-mana untuk menyembah dia melalui berbagai cara, berbagai nama. Ya. Jadi sebelum itu namanya Lucifer. Dia adalah malaikat terang. Dan dia berdosa, dia sombong mau menjadi Allah. Jadi Tuhan Allah melempar dia keluar dari surga. Dan bersama dia menyesatkan, termasuk dia sendiri, 33% daripada 100%, 33% kurang lebih. Malaikat-malaikat terang jatuh bersama dia, dilempar keluar surga. Dan ini sekarang dipanggil malaikat gelap. Jadi dari 100%, 33% itu sudah menjadi malaikat gelap. Berapa bakinya? Malaikat-malaikat terang. Banyak kan? Yes. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 67 ya peratus malaikat-malaikat terang masih ada. Wah, firman Tuhan mengata yang dilihat Yohanes, bila Yohanes dibawa oleh Roh Kudus ke surga, dan di dalam roh Yohanes melihat malaikat-malaikat 10.000 kali 10.000, yaitu juta, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian ditambah lagi beribu-ribu, mungkin bilion. Ramai sekali, banyak sekali. Dan saya berdoa pengajaran ini akan terus menyentuh hidup kamu dan saya untuk membangunkan iman kita. Karena yang di sebelah kita adalah lebih ramai daripada dia yang di dunia itu. Siapa? Setan dan roh-roh jahat, malaikat gelap. Jadi Allah, Tuhan Allah mencipta malaikat-malaikat ini. Dan bila Allah mencipta, dia mencipta malaikat mereka untuk hidup selama-lamanya. Dan kita tidak tahu bilakah Allah mencipta malaikat-malaikat ini, karena Tuhan tidak memberitahu kita. Tetapi kalau kita membaca daripada Perjanjian Lama, the Book of Job, buku Ayub Perjanjian Lama, ya, saya baca pasal 38, dia mengambil nota ya. Pasal 38 ayat 1. Kemudian dari angin ribut Tuhan berfirman kepada Ayub. Tuhan berfirman, bercakap kepada Ayub, mengatakan sesuatu kepada Ayub. Ayat 4. Adakah engkau hadir ketika aku mencipta dunia? Were you there when I created the world? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Dan ayat 6b. Siapakah yang meletakkan batu penjuru dunia ini? Pada waktu bintang-bintang pagi bernyanyi bersama-sama dan makhluk-makhluk surga bersorak, bergembira. Yes. Jadi, siapa bintang-bintang pagi ini? Di dalam firman Tuhan, bintang-bintang pagi ini ataupun bintang-bintang fajar adalah malaikat-malaikat. Sejenis malaikat dan makhluk-makhluk surga. Siapa mereka? Juga malaikat-malaikat. Pelbagai jenis malaikat dan pelbagai pangkat. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi firman Tuhan mengata, semasa Tuhan Allah mencipta dunia, malaikat-malaikat sudah ada di sana. Bersama dia, melihat Tuhan mencipta dunia. Dan mereka bersorak-sorai dan bergembira. Karena begitu indah yang diciptakan kau Tuhan. Yes, jadi malaikat-malaikat sudah ada di sana ya. Jadi menurut Yesus, oke. Yesus mengata malaikat-malaikat tidak membiak. Angels don't reproduce.
Dalam Matius pasal 22 ayat 23 sehingga 33. Ini Yesus mengatakan kebenaran ini, yaitu malaikat-malaikat tidak membiak, tidak beranak cucu, tidak kawin. Ya, kenapa? Karena para pemimpin-pemimpin agama, yaitu dari golongan Saduki, mereka sengaja mau menyesat Yesus. Mereka ini tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Jadi mereka menyoal tentang perkawinan. Jadi apa kata Yesus? Bila kebangkitan itu tiba, ya, kata Yesus ayat 29, Matius 22 ayat 29 dan 30, saya bacanya. Yesus menjawab mereka. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin agama dari golongan Saduki. Kamu sesat. Wah, dahsyat perkataan ini. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Wah, kepada siapa dia mengatakan kamu sesat? Kepada pemimpin agama. Sungguh teruklah kalau pemimpin agama seperti yang dikata Yesus ini sesat. Jadi kalau pemimpin sesat, pengikut-pengikut tentu juga sesat. Kenapa mereka sesat? Yesus mengatakan, sebab engkau tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu penting. Jadi saya heran kenapa menjadi pemimpin pula agama, ya? Dan mereka tidak mengerti Alkitab dan kuasa Allah. Wah, mungkin mereka tidak pernah ataupun jarang-jarang membaca Alkitab, itu sebab tidak mengerti. Tetapi menjadi pemimpin, jangan ikut pemimpin begitu. Amen. Oke. Apa kata Yesus lagi? Kita teruskan ya. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, for in the resurrection, they neither marry nor given to marry in marriage. Oke. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dalam kehidupan baru, tubuh baru. So, kita melihat di sini malaikat tidak kawin. Berartinya mereka tidak membiak. Yes. Tidak ada suami malaikat, istri malaikat, kanak-kanak malaikat, malaikat bayi, baby angel. Tidak ada. Fairies. Semua ini cerita dongeng. Telah meracunkan banyak minda manusia. Percaya kepada penulis-penulis yang menulis tentang fairy tales, fable, ya, cerita dongeng yang karut, yang tidak benar. Tidak ada baby angel, tidak ada. Ada suatu kali saya dengar seorang pengkhobat yang mengatakan di rumah dia ada 2-3 baby angel, bayi, malaikat bayi. Oh, saya, habislah. Saya tidak mau dengar lagi. Kalau orang itu benar-benar melihat ada malaikat bayi, malaikat bayi, baby angel, pernah melihat, firman Tuhan mengatakan orang itu disesat oleh setan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan setan boleh menyamar sebagai malaikat terang. Yes? Mana? 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bagaimana kalau malaikat itu seperti malaikat Tuhan datang kepada saya dan mengatakan saya malaikat Tuhan. Sebagaimana saya tahu, bagaimana saya boleh memastikan dia benar-benar datang daripada Allah ataupun dia malaikat gelap yang menyamar sebagai malaikat terang. Firman Tuhan mengatakan, ujikanlah roh-roh itu. Test the spirits. So kita belajar, saudara. Test the spirit, uji. Oke, mari kita membaca daripada
1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sehingga 3. Saudara, yaitu 1 Yohanes, First John. Surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayat 1 sehingga 3. Saudara-saudara yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh. Banyak roh. Jangan percaya semua roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Dalam Inggris, do not believe every spirit, but test the spirits. Whether they are of God or of Satan. Jadi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah ataupun sebaliknya. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Bagaimana roh-roh jahat ini? Malaikat gelap ini bergerak dan melakukan pekerjaannya. Malaikat gelap ini ataupun roh-roh jahat ini menggunakan manusia yang boleh dikuasainya, boleh dipakainya. Yes, begitu. Dan jadi begini. Oke, kita terus membaca. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Dalam Inggris, by this you know the Spirit of God. Oke? Demikianlah kita mengenal. Kita tahu itu adalah roh Allah. Itu adalah malaikat Tuhan. Yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Amen. Setiap roh, setiap malaikat yang mengaku Yesus Kristus benar-benar manusia datang ke bumi ini, datang dari Allah. Itu adalah malaikat terang. Itu adalah roh-roh kudus yang benar, bukan palsu. Berartinya kalau ada orang pengkhotbahkah, pengajarkah, pastorkah yang mengata Yesus adalah manusia, dia mati habis cita, dia bukan Allah. Itu roh malaikat gelap, setan yang menyamar sebagai malaikat terang, mengatakan saya pastor, saya pengkhotbah, tetapi menggunakan orang itu menggerakkan kejahatannya, kepalsuannya, yang tipu, yang menyesatkan orang, menggunakan orang yang boleh dia pakai. Kenapa? Karena orang itu bukan benarnya percaya Yesus, yang palsu. Oke, kita membaca ya, ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, dengar, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Antikristus ialah sebaliknya, bukan Kristus, tetapi yang sebaliknya. Berarti yang menentang Kristus, itu antikristus. Dan tentang dia, tentang siapa? Tentang antikristus. Kamu telah dengar bahwa ia akan datang. Berarti ia belum datang, sampai sekarang belum datang. Tetapi tidak lama lagi dia akan muncul. Saya telah khotbah ini dalam khotbah saya dalam Facebook. Saya menyentuh tentang antikristus, penderitaan besar di bumi ini 7 tahun. Dia menjelma, dia muncul, ya. Ia akan datang, ia belum datang. Dan sekarang ini ya sudah ada di dunia. Roh antikristus memang sudah ada di dunia. Jadi kita melihat di sini, test the spirit, whether that is an angel of the Lord or Satan that masquerade himself as the angel of light. Tes. Jadi kalau ada malaikat tiba, kamu tes soal dia ataupun dengar dia. Itu sebab penting kita mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Kata Yesus tadi, kita tidak disesat. Haleluya. Jadi kita perlu ujilah roh-roh itu ya. Oke. So Ibrani, saya mau membaca dari Ibrani pasal
1 ayat 14 ya. Ibrani pasal 1 ayat 14. Tentang malaikat-malaikat lagi kita ya. Kita melihat ya. Ibrani pasal 1 ayat 14. Hebrew chapter 1 ya. Verse 14. Ini adalah tentang malaikat-malaikat. Bukankah mereka semua, yaitu semua malaikat adalah roh-roh. They are spirits yang melayani, yang diutus. Tuhan mengutus mereka untuk melayani siapa? Untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Amen. Siapa yang dilayani? Mereka yang di sini manusia yang dilayani malaikat-malaikat ini, mereka yang akan, perkataan itu akan menerima keselamatan. Adalah kita yang percaya kepada Yesus. Dari segala bangsa, bahasa, kulit, warnanya. Yang percaya pada Yesus. Ada malaikat bersama kita. Diutus Tuhan untuk melayani kita. Menolong kita. Melindungi kita. Memerhati kita. Membangun kita. Yes. Dan seterusnya. Jadi semua orang percaya ada kurang-kurang satu malaikat bersama dia. Sentiasa saya merasai mereka dan kadang-kadang mendengar malaikat mengelilingi di rumah ini. Yes. Bersama saya sekarang. Ada melihat. Kecuali mata roh terbuka kita boleh melihat. Jadi di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 mengatakan malaikat-malaikat ini diutus Tuhan untuk melayan siapa? Untuk melayan kita, gerejanya. Kristen yang benar-benar Kristen. Yaitu semua yang percaya dengan benar. Percaya pada Yesus dan terus percaya. Amen. Jadi juga, jadi kita ada malaikat. Jadi bagaimana pula kita soal. Ini tentang orang yang percaya Yesus ada malaikat bersama kita ya. Tetapi bagaimana orang yang belum percaya? Firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. The Epistle of John chapter 1 verse 5, chapter 5 verse 11. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Setan. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Termasuk saya dulu, kita dulu. Di bawah kuasa si jahat. Tetapi saat kita percaya pada Yesus benar, kita dipindah dari kegelapan. Dari kuasa si jahat kepada terang Tuhan yang ajaib. Kepada kuasa Tuhan yang ajaib. Keindahan. Surga. Rohani. Alam rohani. Surga, nama kita di sana. Yes. Jadi, itu kata Tuhan. So, kita tahu sekarang, sesiapa yang percaya, dia ada malaikat. Kalau dia belum percaya, malaikat gelap menguasanya. Ini firman Tuhan. Kita mengajar dari kitab suci. Ataupun, kadang-kadang dipanggil Alkitab. Yes. Oke. Jadi firman Tuhan mengata dalam ayat 14 tadi, Ibrani pasal 1 ayat 14, yaitu malaikat-malaikat adalah roh-roh. Angels, they are spirits. Makhluk rohani, they are spirit beings. Ya, berartinya tidak memiliki tubuh fisikal, tidak. Roh, kita tidak melihatnya. Ya, tetapi walaupun kita tidak melihatnya karena mereka memiliki tubuh, tidak memiliki tubuh fisikal, karena mereka adalah roh-roh, spirits. Yes, tetapi kadang-kadang malaikat menyatakan dirinya secara fisikal di dalam tubuh manusia. Kita boleh melihatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah sebab, saya membaca Ibrani, Hebrew. Ini perjanjian baru.
the New Testament, the book of Hebrew, chapter 13, verse 2. Ibrani pasal 13 ayat 2. Janganlah kamu, siapa kamu di sini? Kita yang percaya pada Yesus. Kita murid Yesus. Kita anak-anak Allah. Kita gereja Tuhan. Gelarannya banyak tetapi sama. Maknanya sama. Oke? Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Berarti Tuhan mau kita bersimpati dengan manusia-manusia yang lain yang perlu pertolongan. Tolong mereka. Layani mereka. Karena dalam kita melayani mereka, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita melayan malaikat. You see? Dalam bahasa Inggris begini. Do not forget to entertain strangers. For by doing so, some have unwittingly entertained angels. Wow. Kenapa ya? Tiba-tiba malaikat itu kita tidak nampaknya. Kemudian dia menyatakan diri dia. Dalam cara fisikal dalam tubuh manusia kita nampak dia. Kenapa? Saya tidak tahu, tetapi satu yang saya tahu. Adakah Tuhan mau tes kita, uji kita? Orang yang minta tolong, mau minta tolong, kita mengatakan, wah haleluya. Di gereja kita mengatakan haleluya. Wah kita mau melayani Tuhan. Kita mau menginjil, kita mau laku kebaikan. Hebat. Tetapi di luar gereja, di luar kebaktian, lain. Mungkin orang itu minta sedekah, kita tidak peduli. Hei, mungkin dia malaikat, dia mau menguji kamu. Adakah kamu, kata-kata kamu itu adakah kamu lakukan dalam hidup kamu? What you preach, do you act it and live it? It's important. Itu sebab di mana-mana saya membaca firman Tuhan, saya masih belajar, kita semua belajar. Di mana-mana saya melihat orang, Tuhan kadang-kadang menggerak saya, malaikat membawa saya ke sana, tolong dia beri sesuatu. Saya lakukan dengan penuh sukacita. Ataupun kenapa Tuhan menyatakan malaikat itu. Mula-mula kita tidak melihat, sekarang dia menyatakan diri dia secara fisikal dalam tubuh manusia. Wah kita melihat. Dalam bentuk apakah? Bangsa apakah? Tetapi dia malaikat. Mungkin Tuhan mau kita melayan dia, menjamu dia, menolong dia untuk memberi kita upah. Upah. Great is your reward in heaven. Why? Good deeds. Perbuatan baik. Bukan hanya kita pergi gereja 1 minggu, 1 kali, kemudian wah haleluya di gereja pulang rumah. Seperti apa saya pun tidak tahu. Tidak ada mencerminkan kehidupan surgawi. Tidak ada menggambarkan, menyontohi kebaikan. Orang bukan hanya mau mendengar yang kita beritakan. Orang mau melihat kehidupan kita. Benarkah apa yang kamu kata itu? Oh, bukan main di radio kita mendengar. Banyak orang banyak indah-indah bahasanya. Tetapi benarkah dalam hidupmu? Benarkah? Lakukan. Amen. Oke. Di mana kita sekarang? Oke. Jadi, malaikat adalah roh. Roh yang melayan. Berarti mereka tidak memiliki tubuh fisikal. Tetapi boleh menyatakan diri mereka di dalam secara fisikal di dalam tubuh manusia. Dan kadang-kadang Tuhan memberi kita karunia roh, the gift of the spirit untuk gerejanya ada, untuk melihat ke dalam alam rohani, in the spirit realms. Kita boleh melihat malaikat. Yes. Jadi kita boleh melihat
malaikat. Kalau Tuhan membuka mata rohani kita, bukan mata kasar ini. Your spiritual eyes, you can see in the spirit realm. Wonderful? I don't know. Bila kita melihat, bagaimana pula bila melihat malaikat gelap? Oh, ada yang indah, ada yang dahsyat bentuknya. Ya, jadi ada contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan membuka mata seorang nabi itu. Contohnya dari buku Yehikiel, buku Perjanjian Lama ya. The book of Ezekiel chapter 1. Oke, saya tak payah buka, saya ada tulis di sini. Oke, boleh tulis saja. Dalam buku Yehikiel Perjanjian Lama ayat 1, pasal 1 ayat 4 sampai 15 dan terusnya boleh baca. Di sana firman Tuhan mengata yang dilihat Nabi Yehikiel, mata rohaninya terbuka dan melihat makhluk ini, yaitu malaikat-malaikat ya. Satu daripada malaikat ini yang dia lihat pada di pasal 1 itu adalah 4 cherub dalam bahasa Inggris adalah cherubims. Cherubims ini ataupun cherub ini adalah sejenis malaikat yang besar. Ya, 4 cherub makhluk yang mempunyai makhluk yang menyerupai manusia, seperti manusia ya, mempunyai 4 muka. Wah, tidak pernah saya melihat manusia ada 4 muka dan 4 sayap pula, dan bersinar-sinar, menyala, bersinar dengan api ya. Dan juga setiap malaikat ini mempunyai 4 tangan seperti tangan manusia. Ini malaikat Tuhan ini. Dan 4 muka yang berlainan. Berarti di dalam satu kepala itu ada 4 muka yang berlainan. Muka manusia di bagian depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka burung helang di sebelah belakang. Wah, dahsyat kehebat. Dan mereka terbang secepat kilat. Wah, kilat flash macam itu. Itu sungguh cepat. So fast. Tadi saya tanya anak saya, berapa laju, berapa cepatkah kilat yang di atas langit itu? Lightning strike, the flash of lightning. Ini dia punya speed adalah 670 juta batu sejam. 670 million miles per hour. Berartinya dalam 1 second malaikat ini boleh mengeliling seluruh bumi yang bulat ini kurang lebih 2-3 kali. Itu cepatnya. Hebat? Ya. Sungguh hebat. Sungguh dahsyat. Yes. Dan di dalam Wahyu juga, buku Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 11 boleh baca nanti, di mana Yohanes dibawa Roh Kudus di dalam rohnya ke surga, dan di surga Yohanes melihat makhluk ini, yaitu the 4 living creatures, 4 makhluk yang hidup. Kata Yohanes, masing-masing makhluk ini, yaitu malaikat-malaikat ini sejenis malaikat juga, mempunyai 6 sayap. Tadi di dalam buku Yehikiel 4 sayap. Ini adalah 6 sayap. Dan pula seluruh tubuh sayap-sayap ini di dalam dan di luar penuh dengan mata. Ini mata lah. Full of eyes. Wah, ini malaikat-malaikat Tuhan, bukan malaikat gelap. Mungkin orang melihat, makhluk asing. Malaikat-malaikat Tuhan ini. Itu sebab penting. Test the spirits. Uji. Amen. Okay. So, jadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 tadi, malaikat-malaikat adalah roh-roh yang diutus Tuhan untuk melayani siapa? Kita yang memiliki Yesus. Untuk melayani kita yang dimiliki Yesus. Apa melayani? Menolong, melindung, dan
memberkati dan menyertai dan membebas, menyelamat sebagainya. Jadi ini adalah berita yang sangat baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kesusahan yang menimpa seluruh dunia sekarang, ya, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk kebaikan kita, anak-anak Allah. Kita gerejanya. Kalau kita memanggil diri kita Kristen benar-benar, kita digalak. Oh, ini sungguh baik, berita baik. Yes. Dan perkataan melayani di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 itu tadi, perkataan melayani, minister, kata Inggris, ministering spirit, perkataan itu adalah artinya juga malaikat-malaikat memperhatikan. Nomor 1. Ya, melayani. Bagaimana dia melayani kita? Oke, nomor 1, ini cara malaikat Tuhan melayani kita. Dia memperhatikan kita. Sebenarnya di buku Daniel, dalam buku Daniel, New King James Version, ya, they are called watchers. Mereka dipanggil malaikat-malaikat yang memerhatikan, melihat, lihat, watching. Oke, saya membaca. Saya tulis di sini dalam buku Daniel, dalam Perjanjian Lama, the Old Testament, the book of Daniel, chapter 12, verse 1. King James Version, VC King James yang baru, ya. Okay. At that time, Michael is the archangel Michael, shall stand up, the great prince who stand watch over the sons of your people. Stand watch. What will he be doing? Standing watching. He watch. Why? Watch. God sent him to watch. Yes. Jadi dalam bahasa Malaysia, pada masa itu Michael, yaitu ketua malaikat, akan muncul putra yang besar yang mendampingi anak-anak bangsamu. Di sini perkataan BM yang mendampingi, tetapi yang asal perkataan itu yang memerhati, yang melihat, apa? Dia memerhati. Siapa? Kita, anak-anak Allah. Kita, umat Tuhan. Kita yang telah percaya pada Yesus, yang terus percaya pada Yesus. Berartinya ada malaikat sentiasa bersama kamu dan saya yang percaya Yesus. Kurang-kurang satu malaikat. Escort kita. Menyertai kita. Melayani kita. Bagaimana? Nomor 1 ini. Memerhatikan kita. Melihat, yes, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sekarang diam di dalam zaman teknologi yang canggih dan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia ini, di mana saja mereka ada yang canggih, mata yang canggih, ya, boleh mengetahui apa yang dilakukan rakyat di mana-mana ataupun di manakah rakyat mereka, karena mereka ada teknologi canggih. Jadi tidak ada privasi lagi. Akan tidak ada privasi. Tidak ada hak pesendirian. Karena kerajaan-kerajaan di dunia ini sudah ada teknologi. Di rumah kamu dan saya, mereka boleh tahu apa yang kamu buat, di mana kamu pergi. Ini sangat membimbangkan, ya. Tetapi kitab suci mengatakan Allah di surga mengetahui semua yang manusia di dunia ini katakan dan lakukan, termasuk kerajaan-kerajaan. Apa yang dikata kerajaan, apa yang dilakukan kerajaan, di mana saja kita berada, Allah mengetahuinya. Mikrofon surga, yaitu kamera surga, sentiasa on. Yaitu malaikat-malaikat Tuhan, malaikat terang, sentiasa memerhati dan melapornya ke surga. Di mana boleh ku lari dari hadiratmu Tuhan? Where can I go from your presence? Yes, malaikat-malaikat Tuhan. Jadi kita melihat di sini, malaikat-malaikat memerhati kamu dan saya, hai Christine.
gereja memerhati kamu dan saya. Kesetiaanmu, adakah kamu setia dengan Tuhan? Adakah kamu dan saya jujur? Ya, integriti, adil, ataupun mereka masih memerhati juga kalau kita tidak setia, dan mereka lapor ke surga. Jadi itu adalah nomor satu pelayanan malaikat. Nomor satu, memerhatikan kita. Oke, kita mau teruskan lagi. Pelayanan malaikat yang kedua, nomor satu, memerhatikan kita dan bersama kita yang telah percaya pada Yesus, escort kita di mana-mana saja kita berada. Kita tidak melihat dia. Sekarang malaikat ada bersama saya tahu. Ya. Dan nomor dua, malaikat melayani kita, umat-umat Tuhan, dengan melindung kita. Melindung itu termasuk menolong, menyelamat, membebas. Yes, kita yang dimiliki Tuhan. Wah, luar biasa. Begitu prihatin Allah Bapa kita di sorga dengan anak-anaknya yang masih di dunia ini untuk melakukan bisnis Allah Bapa kita. Memberitakan berita baik. Amen. Oke. Jadi malaikat melindung, menyelamat, menolong, membebaskan kita, umat-umatnya, kita yang telah percaya pada Yesus. Kita boleh membaca ini di dalam Mazmur pasal 37, the book of Psalms. Ini perjanjian lama ya, pasal 37, saya membacanya. Ayat 17, Tuhan, karena Tuhan akan mematahkan kuasa orang jahat dan melindungi orang baik. Siapa orang baik di sini? Adalah orang yang dimiliki Yesus Kristus. Tuhan memelihara mereka yang mentaatinya. Yes, dan kita loncat kepada ayat 23. Tuhan memimpin orang ke jalan yang harus ditempuhnya dan melindungi orang yang diperkenankannya, yang menyenangkan hatinya. Jika orang itu jatuh, dia tidak akan cedera karena Tuhan memegang tangannya. Wah, haleluya. Ayat 28, karena Tuhan suka akan kebenaran dan tidak meninggal umatnya yang setia. Amen. Tidak meninggal umat yang setia. Bagaimana? Malaikat-malaikat sentiasa bersama kita yang setia kepada Tuhan. Dia melindungi mereka selama-lamanya. Dan ayat 39 dan 40. Orang yang saleh. Maaf saya. Orang yang saleh. Saleh berartinya righteous. Berartinya orang benar. Ya. Diselamatkan oleh Tuhan. Dia melindungi mereka pada masa kesusahan. Sekarang masa kesusahan ya? Yes. Dia menolong dan menyelamatkan mereka serta membebaskan mereka. Daripada siapa? Dari orang jahat. Amen. Dan seterusnya. Mazmur 91, Psalm 91. Yes. Banyak mengajar Mazmur ini. Tetapi soalnya, adakah kita benar percaya untuk melakukannya dalam hidup kita sekarang? Jangan hanya mengetahui. Tunjuk di dalam hidup kita. Kita benar-benar ada buah iman. The fruit of faith. Action. Amen. Jadi Mazmur 91 ayat 11. Allah akan memerintah malaikatnya menjaga engkau. Untuk melindungi engkau kemana-mana engkau pergi. Haleluya. Ayat 14 dan 15. Firman Allah. Allah mengata, orang yang mengasihi aku, kata Allah, akan kuselamatkan. Orang yang mengakui aku sebagai Tuhan, akan kupeliharakan. Apabila mereka berseru kepadaku, kata Allah, aku akan menjawab mereka. Amen. Yes. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong mereka.
Aku akan menyelamatkan serta menghormati mereka. Ajaib, luar biasa. Amen. Saya yakin banyak kita, ya, kita anak-anak Tuhan, kita murid-murid Yesus di mana-mana saja. Banyak kali malaikat menyelamat dan campur tangan dalam hidup kamu dan saya. Yes. Jadi dia melindung siapa? Kita yang percaya pada Tuhan. Menolong, menyelamat, sebagainya. Contoh di dalam perjanjian lama juga, ya. In the Old Testament, the book of Daniel chapter 6. The book of Daniel chapter 6. Oke. Apa ya? Tunjukkan, saya bagi tahu kisahnya. Dalam buku Daniel pasal 6, yaitu Daniel dibuang ke dalam gua singa. Kenapa? Karena dia taat setia kepada Allah yang disembahnya. Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Israel, Allah Bapa Tuhan Yesus kita. Karena dia taat setia, dia dibuang ke dalam gua singa. Kenapa? Karena raja telah mengeluarkan titah. Selama sebulan tidak ada rakyat di negeri itu boleh menyembah Allah apapun kecuali raja 1 bulan. Tetapi Daniel setelah dia mendengar berita itu, perintah itu, titah itu, dia terus tak setia kepada Tuhan dia, Allah dia. Ya, setiap hari dia pulang seperti biasa. Kebiasaan kita, adakah itu kebiasaan kamu juga dan saya? Dia berdoa 3 kali sehari. Itu perjanjian lama. Seharusnya berdoa 3 kali sehari. Dan dia pergi tingkat atas rumahnya, dibukanya jendela yang menuju ke arah Yerusalem. Sebab Daniel di negeri lain menuju ke arah Yerusalem. Begitulah mereka di perjanjian lama berdoa. Dan dia berdoa setiap hari 3 kali. Dan orang menangkap dia. Dan dia dibuang ke dalam gua singa. Untuk dimakan singa. Untuk dibunuh. Tetapi dia masih hidup. Dan dia Daniel mengata, Tuhan mengutuskan malaikatnya. Dan malaikat itu menutup semua mulut-mulut singa itu. Dan saya hidup. Haleluya. Jadi Tuhan melindungi kita, menolong kita, menyelamat kita, umatnya. Amen. Dan di dalam perjanjian baru, buku Kisah Para Rasul, The Books of Acts, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sehingga 12. Boleh tulis. Tuhan mengutus dari sorga, menghantar dari sorga. Malaikatnya terus masuk ke dalam penjara. Di mana Petrus, karena Petrus memberitakan berita baik, dia dimasuk ke dalam penjara untuk dibunuh. So, di dalam penjara Petrus diikat dengan rantai kedua-dua tangannya. Tangan kiri diikat dengan rantai kepada satu pengawal. Tangan kanan diikat dengan rantai kepada satu pengawal. Semuanya 16 pengawal di sana. Mengawal Petrus. Dan pintu-pintu penjara dikunci rapat. Mustahil untuk lari. Tetapi malaikat itu datang. Dan rantai yang merantai 2 tangan Petrus itu jatuh dari tangan Petrus. Dan pintu-pintu penjara yang terkunci itu terbuka dengan sendiri. Dan malaikat membawa Petrus keluar. Dan bila di luar, malaikat mengata, teruskan beritakan Injil. Haleluya. Haleluya. Kita di dunia ini, dalam bisnis Allah Bapa kita. Apa itu? Beritakan Injil. Yesus Kristus adalah Injil itu. Amen. So, malaikat-malaikat, oke. Malaikat-malaikat ini adalah makhluk yang sangat kuat. Sangat kuat. Tiada tandingan. They are very strong. Amen. Di dalam 2 raja-raja in the book Old Testament, the books of Kings, Second Kings, 2 raja-raja, perjanjian lama ya, pasal 19 ayat 35. Yes. Yaitu satu malaikat, one angel, membunuh 185.000 askar Assyrian, askar Asyur.
Itu dalam BM. Yes. 185.000 satu mereka bunuh. Wah, jangan coba melawan mereka. Ya, jangan. Dan di perjanjian baru, di Taman Getsemani, sebelum Yesus menderita dan dibunuh di atas salib, boleh rujuk Matius pasal 26 ayat 53. Ya, di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, ya, dia mengatakan kepada Petrus bahwa dia boleh memanggil 12 legions, yaitu 12 pasukan malaikat-malaikat yang bersedia untuk menurut perintah Yesus untuk menyelamat dia. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, untuk inilah aku dilahir ke bumi ini. Untuk apa? Untuk mati. Untuk mati karena dosa manusia, untuk menyelamat manusia. Itu tujuannya. Amen. Jadi tidak ada orang boleh membunuh Yesus kecuali dia menyerahkan diri dia untuk mati. Untuk menggenapi rencana Allah. Itu sebab dia harus mati. Dia mengatakan, saya menyerah hidup saya, kemudian saya mengambil dia balik. I lay down my life, then I take it up again. Dia hidup selama-lamanya. Amen. Jadi 12 legion. Yesus mengatakan saya boleh panggil 12 legion malaikat. 12 pasukan. Di dalam askar Roma, tuan-tuan dan puan-puan, satu pasukan yaitu satu legion, jumlah askar adalah 6.000. Jadi 12 legion ataupun 12 pasukan kali 6.000. Berapa ribu? 72.000 malaikat-malaikat siap sedia untuk menurut perintah Yesus. Bayangkan, satu malaikat membunuh 185.000 askar Assyrian. Apalagi 72.000 malaikat. Apa yang boleh mereka lakukan? Habis cerita. Perkataan kita di sini mengatakan habis cerita. Habis. No more talk. Yes. So okay, kita melihat. Dan kita, malaikat-malaikat juga menolong kita. Kita dalam peperangan, ya. Kita dalam peperangan. Di dalam buku Efesus mengatakan peperangan kita, lawan kita bukan manusia, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dalam dunia yang gelap ini. Roh-roh yang di udara. Siapa mereka ini? Setan dan pengikut-pengikutnya. Ini musuh kita. Apabila kita berdoa, saya mau ringkasnya. Berdoa satu itu adalah senjata kita. Doa, berdoa, menyembah, ya, melakukan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil, membuat perbuatan baik. Malaikat-malaikat Tuhan, malaikat terang terus diutus untuk berperang dengan malaikat-malaikat gelap yang menatang segala kejahatan, semua kejahatan di dunia ini. Kenapa keluarga berpecah belah? Kenapa orang-orang ketagih ke dada ini, ketagih itu? Kenapa gaduh sini, gaduh sana? Yes, kenapa ada banyak malapetaka, mereka kesusahan di dunia ini? Malaikat-malaikat gelap punya angkara. Malaikat gelap adalah setan dan roh-roh jahat untuk melakukan semua kejahatan. Jadi kalau gereja tidak berdoa, Tuhan tidak bergerak. Tuhan menunggu karena Tuhan telah memberi kita kuasa Roh Kudus, otoritas dalam nama Yesus. Jadi bila kamu dan saya berdoa dengan orang itu diikat oleh setan, doa orang itu diikat oleh tabiat-tabiat yang tidak bagus, ketagih data, kita berdoa dalam nama Yesus, kamu bebas. Saya lepaskan kuasa Tuhan, lepaskan kebaikan Tuhan. Apa yang berlaku? Malaikat-malaikat yang menunggu bersama kita di udara. Tuhan utuskan malaikat-malaikat untuk berperang dan membebas mereka dari kuasa-kuasa kejahatan ini, kuasa gelap. Malaikat gelap. Yes. Hebat? Ya, hebat. Jadi kalau Kristen, kalau gereja tidak berdoa, patut banyak yang lemah. Banyak kacau bilau. Banyak Kristen pun lemah karena tidak berdoa. Kita di dalam peperangan, kalau kita tidak berperang,
kita diserang. Ini bukan cara dunia berperang. Ini bukan dengan senjata dunia, tidak. Ini dengan segala kelengkapan senjata Allah. Sudah saya kongsi, mungkin di mana tempat saya lupa. Itu adalah kehidupan Yesus. Kenakan Yesus, kehidupan Yesus. Berarti bergerak hidup seperti Yesus. Lakukan apa Yesus lakukan. Amen. So kita dalam peperangan tidak pernah kalah. Kita berperang dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Itu sebab firman Tuhan mengata, janganlah takut. Yang di pihak kita lebih banyak daripada yang di pihak mereka. Siapa itu yang di pihak kita yang lebih banyak? Malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat terang. Siapa yang di pihak mereka yang kurang itu? Tidak banyak. Yang di pihak setan, yang dengan roh-roh yang jahat ya. So kenapa Kristen takut? Kan Tuhan sudah memberi kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kuasa, power, kasih, love, and sound mind, yaitu disiplin. Amen. Bangkitkan, nyalakan. Haleluya. Jadi malaikat melayani kita nomor satu dengan memperhatikan kita. They watch us, okay? Nomor dua, melindungi kita. Juga menolong, menjaga kita, menyelamat kita. Itu. So, kita melihat lagi, yaitu nomor 3, saya pikir nomor berapa saya pun sudah lupa ya. Yes. Dan apalagi, bagaimana lagi malaikat melayan kita, yaitu malaikat menyertai kita, yaitu bergabung bersama kita, umat-umat Tuhan, bila kita menyembah. Dalam kebaktian hari Minggu, di dalam kelompok-kelompok rumah, di dalam keluarga-keluarga menyembah, dalam nyanyian, dalam perkataan, dalam tarian, malaikat bergabung bersama kita, menyembah bersama kita, menyanyi bersama kita. Ini choir sorgawi, luar biasa. Kita tidak melihat, patutlah kadang-kadang kita lemah. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan mengatakan iman datang dari mendengar firman Yesus. Firman Tuhan. Dan bila kita menyembah, ku sembah kau, ya Bapa, ku sembah kau, ya Tuhan. Malaikat sama menyertai kita menyembah. Di mana? Di surga. Kita pun di surga. Mari, saya mau membaca dalam Perjanjian Baru ya. Ibrani pasal 12 ayat 22. Ibrani pasal 12 ayat 22. Hebrew chapter 12 verse 22. Sebaliknya kamu, siapa kamu ini? Kita gerejanya. Kita anak-anak Allah. Kita yang percaya benar-benar pada Yesus. Kita murid Yesus. Amen. Telah datang ke Bukit Sion. Telah datang ke Bukit Sion. Dan ke kota Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di surga dengan beribu-ribu malaikat. Yerusalem di mana? Di surga. Bukan di bumi ini. Berartinya bila kita menyembah saudara. Sekarang juga firman Tuhan di dalam Efesus mengatakan. Kita yang percaya pada Yesus dan tak setia pada Yesus. Kita duduk di dalam Yesus di surga sekarang. Itu keadaan yang benar. Dunia fisikal ini adalah benar. Tetapi dunia rohani adalah lebih benar. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengata, begitu, saya mengata amin. Pasti, tidak ragu-ragu. Dan itu bila kita menyembah. Kita menari, malaikat menari bersama, bergabung bersama menyembah. Dalam nyanyian, dalam perkataan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kau sungguh baik, kau yang kusembah, hanya kau yang kupuja, kupuji. Haleluya, bersama malaikat-malaikat. Di surga itu. Walaupun tubuh kita di bumi. Walaupun kamu dan saya seorang di rumah ini. Waktu kita menyembah.
malaikat-malaikat bergabung bersama kita menyembah Allah. Kita di hadapan Allah. Ayat 23 mengatakan kamu telah already. Sebab kita di sana sudah. Ya, walaupun tubuh jasmani ini di sini. Yes. Haleluya. Jadi kamu telah datang ke penghimpunan yang meriah. Meriah. Yes. Penghimpunan anak-anak sulung Allah. Yang nama mereka terdaftar di surga. Yang nama mereka terdaftar di surga. Registered in heaven. Siapa itu? Semua kita yang percaya pada Yesus. Nama kita terdaftar di surga. Yes. Hebat. Saudara, kita bukan hanya manusia jasmani. Kita juga dalam Yesus adalah ciptaan baru. Manusia rohani. Amen. Haleluya. Yes. So, setiap kali kita menyembah, malaikat menyertai kita. Bergabung bersama. Oke. Dan nomor 4, pelayanan mereka juga pada kita yang percaya, yaitu malaikat membawa, bila kita meninggal dunia, bila kita mati, malaikat membawa roh kita ke surga, ke hadapan Allah. Amen. Malaikat bersama kita. Amen. Yes. Jadi Lukas pasal 16, ini perjanjian baru. Lukas pasal 16 ayat 19 sehingga 31. Ya. Yaitu semua itu Yesus menceritakan tentang seorang yang kaya dan seorang yang miskin, pengemis. Nama dia Lazarus. Dan orang kaya ini meninggal dunia dan dikubur. Dan kemudian Lazarus juga mati. Tetapi malaikat-malaikat membawa dia. Membawa dia ke mana? Ke pangkuan Abraham. Di mana itu? Ke hadirat Allah. Di mana itu? Surga. Begitu juga kita anak-anak Allah yang percaya pada Yesus. Saat kita mati, tubuh kita dikubur kembali ke bumi. Roh kita, malaikat membawa roh itu ke surga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yes, amen. Itu sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 116. Psalm chapter 116 verse 15. Saya membaca dari bahasa Inggris NKJ, lebih tepat. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So precious. Why? Because you belong to him. Kita akan melihatnya. Berarti dalam bahasa Malaysia, sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang kudus. Jadi kita yang percaya Yesus dipanggil orang-orang kudus. Itu kebenarannya. Amen. So, jadi malaikat melayani kita bagaimana? Melayani kita sekarang di dunia ini. Tuhan mengutus malaikat melayani kita nomor 1 untuk memperhatikan kita. Melihat, memperhatikan kita. Untuk melindungi kita, menolongi kita, menyelamat kita, membebas kita. Untuk bergabung bersama kita bila kita menyembah. Dan kemudian membawa roh kita bila kita mati. Roh kita ke surga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Satu hari nanti kita akan melihat, bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan di surga. Kalau kita terus tak setia pada Yesus. Atau kita akan juga melihat dan bertemu dengan malaikat-malaikat gelap di neraka. Karena kita terus mengeraskan hati kita. Menolak Yesus. Tidak percaya pada dia. Jadi saya berdoa, percayalah pada Yesus sebelum terlambat. Amen. Jadi fokus kita, ingat, ini pengetahuan, ini membangunkan iman kita. Fokus kita, siapa yang harus kita sembah? Bukan malaikat, tetapi Yesus Kristus. Tuhan Allah kita sembah. Allah. Yesus mengatakan,
Percayalah. Trust in God, also trust in me. Percayalah kepada Allah. Percaya juga pada Yesus. Fokus kita. Yesus. Tuhan memberkati. Berlimpah-limpah. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan saudara-saudari seiman.